Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan belajar tentang Object Oriented Programming atau bahasa pemrograman berorientasi objek. Jadi dia kekuatan utamanya ada di objek. Bedanya dengan bahasa pemrograman sebelumnya, jadi komunikasi data dalam bahasa pemrograman berorientasi objek itu dilakukan melalui objek, bukan melalui file. PHP misalnya, jadi dia interaksinya tetap melalui file, tetapi dalam bahasa pemrograman berorientasi objek ini interaksi datanya dilakukan melalui objek. Oke, kita tidak perlu berlama-lama, kita mulai dulu dengan membuat project. Kita buat project dulu, new Java project, Java application, kemudian next. Di sini kita buat projectnya, kasih beri nama OOP begini. Kemudian kita tidak usah bikin main class dulu, kita hilangkan checklistnya di sini. Kita buat saja project name-nya OOP, kemudian finish. Oke, di sini kita buat project. Jadi ini adalah project Java kita bernama OOP. Di dalamnya ada dua folder, ada source package dan ada library. Kita buka dulu yang source package. Ya, di sini ada default package. Oke, pertama kita akan buat package dulu ya, buat paket package dulu ya, pakg. Ini adalah paket, kemudian kita buat paket baru dulu dengan cara klik kanan di source package-nya ini, cukup mudah. Kemudian pilih Java package. Ya, di sini misalnya kita buat package, kita beri nama paket 1. Paket 1, kemudian finish. Kemudian kita buat lagi paket di sini. Klik kanan new Java package, kita beri nama test 1 juga. Test 1, finish. Oke. Kemudian kita bisa bikin paket lagi di sini ya. Klik kanan new Java package, kasih beri nama paket 2, kemudian finish. Oke, setelah membuat project, kemudian kita bikin paket, berikutnya kita akan berlatih membuat kelas. Jadi kelas itu sebenarnya seperti sebuah cetakan untuk sebuah objek ya. Jadi dia semacam cetakan, atau bahasa kerennya blueprint untuk sebuah objek. Sedangkan objek itu adalah hasil instan dari kelas. Jadi hubungan antara kelas dan objek itu seperti cetakan dengan kue. Jadi objek itu adalah kuenya, kelas adalah cetakannya. Oke, kita coba buat cetakan dari objek yaitu kelas. Caranya cukup mudah. Misalnya kita mau buat di sini, kita mau buat cetakannya di sini, paket 1, kita beri nama, kita buat kelasnya ya, klik kanan new. Jadi kita mau bikin kelasnya nanti di paket 1, makanya kita klik kanannya di sini, new Java class. Misalnya kita beri nama kelasnya orang. Nah, kita beri nama kelasnya orang, kemudian selesai, finish. Begitu saja, cukup sederhana. Ya, maka kita akan dibuatkan kayak gini. Ini komentarnya hapus dulu, hapus, kemudian di sini hapus juga. Jadi deklarasinya seperti ini. Yang bagian baris pertama ini paket 1 ini deklarasi untuk paketnya ya, package-nya. Ini menyatakan di mana kelas orang ini berada. Jadi karena kelas orang tadi berada di paket 1, maka deklarasi kelasnya adalah paket 1, package paket 1 ya. Jadi ini menyatakan lokasinya, atau kalau di explore ini namanya folder atau directory ya. Dia berada di directory paket 1. Kemudian deklarasi kelasnya seperti ini. Public class, kemudian ini orang, ini adalah nama kelasnya. Setelah itu ada blok ini ya. Ada blok, kita buat blok. Blok itu kalau istilah kita di pemrograman sebelumnya itu kita sebut sebagai kurung kurawal yang saling berbalasan ya. Ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi ini satu blok. Blok dari kelas ya. Kemudian ini nama kelasnya adalah orang. Kemudian kelasnya ini modifiernya public. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya apa kegunaan dari public ini. Kemudian kita bisa buat lagi kelas di sini. Misalnya kita mau buat kelas yang baru. Jadi dalam satu paket itu bisa lebih dari satu kelas ya, bisa banyak. Kita buat kelas baru, misalnya Java class, nama kelasnya misalnya buah. Nah, kita bisa buat seperti ini. Nama kelasnya buah, finish, selesai. Kita hapus komentarnya. Nah, kita sudah buat, ya perbanyak saja membuat kelasnya ya, supaya makin lancar, jadi semakin ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Kemudian kita bisa buat lagi kelas di paket 2. Caranya mudah seperti tadi, klik kanan di paketnya, new
new, kemudian Java class. Misalnya kita beri nama kelasnya adalah mobil. Jadi ini ada cetakan ya. Cetakan, kita bikin cetakan. Bikin kelas itu sama dengan bikin cetakan objek. Nama kelasnya mobil, kemudian finish. Oke, kita hapus lagi di sini. Jadi kelas kita masih kosong ya. Kita baru deklarasikan nama kelasnya saja dan tidak ada isinya. Isi dari sebuah kelas itu sendiri ya, sebenarnya hanya ada dua macam, 3 sih, tapi umumnya ada 2 ya. Jadi dia bisa berisi atribut. Yang kedua, dia bisa berisi sebuah method. Oke. Nama lain dari atribut itu saya biasanya menyebutkannya dengan variabel ya. Dia bisa berupa variabel, atau ada juga yang menyebutnya sebagai field, itu atribut untuk kelas. Field ini secara umum disebut variabel ya. Kemudian untuk kelas dia sebut field. Kemudian, tapi ini sama saja, Anda tidak usah terlalu pusing. Pada intinya hanya terdiri dari 2. Terdiri dari sebuah atribut dan method ya. Nama lainnya dari atribut, variabel, field, biasa juga disebut dengan properties. Dan ada juga yang menyebutnya state, karena dia mengandung nilai di dalam yang bisa berubah. Ini menyatakan state dari sebuah objek ya. Biasa disebut dengan state. Kemudian method juga biasa orang menyebutnya dengan aksi, action, atau bisa juga berupa behavior. Kemudian biasa juga disebut, bisa berupa function. Jadi sebenarnya ini function dan metode beda ya. Tidak selamanya sama. Bisa juga disebut prosedur. Ya, sebenarnya metode ini kalau di Java dia gabungan antara function dan prosedur ya. Kalau dalam bahasa pemrograman terstruktur biasanya function itu adalah prosedur yang ada outputnya ya. Kalau prosedur itu biasanya tidak ada outputnya, sedangkan function itu ada outputnya. Dia kumpulan dari operasi yang dibungkus kemudian punya output, itu disebut dengan function. Kalau kumpulan operasinya tidak ada outputnya berarti disebut dengan prosedur. Tapi di Java semuanya disebut dengan method. Oke, saya kira ini saja samanya. Kemudian sebenarnya juga dalam sebuah kelas juga bisa, di dalamnya bisa ada kelas lain lagi ya, namanya inner class. Nah, bisa berupa ada inner class ya. Inner class. Oke. Jadi tapi secara umum aja terdiri dari 2 macam ini. Kalau bukan atribut ya method. Jadi ini adalah sebuah kelas. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa kelas ini adalah sebuah cetakan untuk objek. Maka dari kelas ini kita bisa bikin objeknya. Nah, caranya mudah. Kita latihan dulu bikin objek di sini. Jadi objek itu bisa dibuat di method lain atau ya method lain boleh. Kita akan membuat objeknya di method lain. Oke, saya pindah ke paket test 1. Di sini saya buat sebuah Java class. Nama kelasnya adalah test 1 juga, atau latihan bikin objek. Latihan bikin objek. Kemudian di sini saya finish. Oke, saya hapus dulu ini ya komentarnya yang berwarna abu-abu, teks yang berwarna abu-abu ini saya hapus dulu. Hati-hati jangan salah hapus. Ini saya hapus juga. Kemudian di dalam sini saya akan buat sebuah method main. Kalau di video-video selanjutnya kawan-kawan bisa belajar, saya pakai shortcut di situ ya. Kalau di NetBeans PSVM, kemudian dalam pada itu saya klik juga tombol tab di keyboard. Ya, PSVM, makanya dia tulis seperti ini. Atau kalau tidak mau pusing ya bisa ditulis saja public static void main string args. Ini adalah metode khusus di Java. Jadi metode yang bisa di run atau yang dianggap sebagai aplikasi itu yang punya method main. Kalau di sini saya klik kanan dia bisa run file ya, karena dia ada method mainnya. Berbeda ketika saya tadi tidak punya method main. Kayak di sini kan tidak ada method main, di sini juga tidak ada, di method orang juga tidak ada. Kalau saya klik kanan tidak bisa run file, tidak bisa kan? Dia bilang doesn't have main method. Dia tidak punya method main. Jadi ini kegunaan dari method main supaya bisa di run. Dan penulisan dari method main ini memang seperti ini, polanya seperti ini, public static void main string args. Bisa sedikit modifikasi tapi tidak merubah esensi. Misalnya saya rubah ini bisa static void, static public void boleh. Saya run juga tetap bisa jalan ya, bisa. Kemudian yang tidak boleh kalau saya rubah ini ke depan, ini saya letakkan di depan, ini tidak boleh, error dia. Atau saya letakkan di sini juga tidak boleh, error dia.
Jadi yang boleh dirubah adalah static public void main. Nah kalau ini nama variabelnya boleh dirubah nggak? Boleh. Misalnya saya ganti jadi Vosalgo, ini boleh saya rubah dan tidak error. Arraynya boleh nggak pakai array yang deklarasi model lain, kayaknya misalnya di sini. Nah ternyata boleh juga. Atau deklarasi array yang lain ada. Kalau zaman dulu itu ada array yang pakai 2 titik kayak gini, 3 kayaknya. Oh ya 3 titik kayak gini, array juga. Ini turunan dari bahasa pemrograman C kalau tidak salah, atau C++. Oke, kita pakai yang standar saja seperti ini. Kemudian ya kita bikin objeknya. Jadi membuat objek sebenarnya sama dengan membuat variabel, karena objek itu sebenarnya variabel juga, variabel yang tipenya reference atau objek ya. Jadi di pertemuan sebelumnya di dasar-dasar pemrograman Java saya sudah sempat sebutkan bahwa tipe data di Java itu ada 2. Kalau dia tidak tipe data primitif, maka yang kedua dia adalah tipe reference atau objek. Jadi kali ini kita buat variabel yang tipenya objek. Jadi cara bikin variabel, kalau saya kembali dulu, kalau bikin variabel tipenya integer kan kita akan tulisnya kayak gini ya, integer, kemudian nama variabelnya misalnya a, bil a, misalnya bil a di sini, bilangan a. Nah sama dengan 10. Ini cara buat kalau tipe primitif. Untuk tipe data primitif ya, variabel dengan tipe data primitif. Nah sekarang kalau tipenya adalah objek, maka kita butuh keyword new ya. Pertama kita tulis dulu tipe datanya. Tipe data untuk objek adalah kelas ya. Misalnya saya mau buat variabel atau objek dari ini kelas orang, makanya saya bisa buat kayak begini, orang. Ini nama tipe datanya atau nama kelasnya ya, orang. Kemudian spasi nama variabelnya, misalnya orang pertama. Sama dengan, ya setelah kata sama dengan ini kita tidak bisa langsung memberikan nilainya. Kita harus gunakan new dulu. New kemudian spasi. Setelah new ini yang kita panggil adalah method konstruktornya. Nanti kita akan bahas insya Allah tentang method konstruktor. Tapi yang perlu diketahui bahwa method konstruktor itu adalah metode ya, yang namanya sama dengan nama kelasnya. Jadi saya biasanya copy saja ini. Biasanya, tapi tidak selalu ya. Orang, kemudian buka kurung, balas kurung, titik koma. Seperti ini. Jadi ini sama tulisannya tapi beda sebenarnya. Yang orang di sini ini menyatakan nama kelas, yang ini adalah nama method konstruktor. Ya di sini ada error. Kenapa error? Kalau ada error seperti ini jangan panik. Letakkan pointernya di sini ke tempat yang error. Ini ada petunjuknya, ada lampu. Di sini lihat, cannot find symbol kelas orang, location latihan. Ya, jadi kalau yang errornya seperti ini sebenarnya dia tidak mengenali kelas orang ini. Kenapa tidak mengenali? Padahal ada. Ya dia ada di sini ya, di paket lain. Dia tidak berada di satu paket yang sama, makanya dia harus diimpor. Jadi kegunaan fungsi impor itu adalah untuk memanggil kelas yang berada di paket lain. Kita bisa klik di sini, klik kiri di tempat lampunya ini, baru add import paket orang seperti ini. Double klik. Jadi dia akan import paket 1.orang. Jadi dia panggil yang di sini ya, paket 1.orang. Atau kawan-kawan bisa klik tulis manual supaya kelihatan lebih expert begitu. Kasih import di sini. Kemudian nama paketnya paket 1. Kemudian tekan titik, dia akan muncul sini. Mau import buah atau orang? Orang ya. Nah, titik koma. Oke. Sampai di sini kita sudah buat objek orang pertama dari kelas orang. Jadi dari sebuah kelas kita bisa bikin banyak objek ya. Jadi dari sebuah cetakan kue kita bisa bikin banyak kue. Jadi dari kelas orang itu kita bisa bikin lagi orang kedua. Ya saya paste saja tidak apa-apa. Terus saya ganti orang kedua. Nah gini. Kemudian cara bikinnya sama, new, kemudian orang. Oke, kemudian ini kurungnya kok kosong, kira-kira bagaimana coba edisinya? Nanti kita akan bahas di video berikutnya ya, kalau tidak sempat di video ini. Yang di dalam ini disebut dengan parameter. Tapi untuk sementara kita gunakan konstruktor yang kosong. Oke. Kemudian kita bisa bikin banyak orang, bisa sampai orang ke-7 di sini dan 10 dan sebagainya. Jadi cara buatnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa bikin untuk buah, kita beri nama di sini buah 1 sama dengan new buah, buka kurung, balas kurung, titik koma. Ya ini belum ada juga tadi, kita impor
Supaya dia selesai masalahnya, kita klik di sini dan dia akan mengimpor. Add import for paket 1.2. Oke, selesai. Oke. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa dalam kelas itu hanya terdiri dari 3 macam, atribut, method, atau ada inner class ya. Ya, di sini juga nanti kita akan buat di sini di dalam kelas orang dan buah ini ada atribut-atributnya dan ada methodnya. Tapi sebelum itu saya mau perlihatkan sekali lagi. Jadi kesimpulannya, untuk membuat sebuah objek kita butuh menuliskan nama kelas, kemudian spasi di sini, spasi nama objek, kemudian sama dengan, kemudian new, kemudian spasi lagi, konstruktor, titik koma. Saya hapus saja spasinya. Semoga kawan-kawan mengerti. Saya hapus ini. Ya, jadi nama kelas, ini nama kelasnya, spasi nama variabelnya, nama objeknya atau nama variabelnya, kemudian sama dengan, kemudian new, kemudian konstruktor, buka kurung balas kurung titik koma. Oke, misalnya kita mau buat lagi objek dari kelas mobil, kita bisa buat seperti ini. Tulis nama kelasnya adalah mobil. Nama kelas di Java itu biasanya diawali dengan huruf besar ya. Kalau dia terdiri dari 2 kata, maka kata kedua juga diawali dengan huruf besar. Berbeda dengan nama objek. Nama objek biasanya pakai huruf kecil. Saya katakan biasanya karena walaupun tidak diikuti ini tidak error ya. Cuman ini kesepakatan para programmer Java supaya mereka bisa saling mengerti kalau misalnya kerja tim. Di sini new, kemudian mobil. Mobil, buka kurung balas kurung titik koma. Selesai. Misalnya kasih nama mobil 1. Nah, ini kenapa error? Karena belum diimpor ya. Ya, kita impor lagi. Klik di sini, impor. Ya. Kita memerlukan impor ini karena kita bekerja di paket yang berbeda ya. Kita kerjanya di paket tes 1. Ini tes 1 tempat saya bekerja sekarang. Sedangkan ketiga kelas ini berada di paket 1 dan paket 2. Karena beda paket ya. Kalau dia satu paket nggak perlu diimpor. Oke, kemudian kita butuh buat mobil 2 dan seterusnya. Ya, mobil 2. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi kita sudah bikin objeknya, dan objeknya ini dari kelas yang masih kosong, tidak ada operasinya. Ya, sekarang kita bikin atribut dari sebuah kelas ya. Kita mulai dari kelas buah. Dan misalnya di kelas buah itu punya atribut itu semacam ciri ya, karakter atau properti. Misalnya kita punya buah itu ada warnanya, jadi ada warna kulitnya. Misalnya kita buat tulis ini string warna buah, warna. Kemudian ada juga berat ya, biasanya buah juga punya berat. Kita beri, kalau berat itu tipenya apa kira-kira? Bisa pakai double berat. Kemudian string warna double berat, apalagi kira-kira ya? Jenis monokotil, dikotil, nggak usah itu ya. Mungkin kita ganti dengan apa ini, bentuk ya, bentuk. Kita kasih string saja, mungkin ada bentuk oval. Susah juga sih disebutkan bentuknya ya. Ini saja lah dua. Kita punya 2 atribut, kita tandai di sini atribut. Jadi ada warna dan berat. Kemudian apa ini? Ya, di sini kita punya atributnya. Maka nanti di sini juga di objek dari buah ini, tadi kita sudah buat objek buahnya ya. Ada buah 1. Di sini nanti kita bisa mengakses, memanggil nilai dari, memanggil elemennya, memanggil atributnya di sini dengan cara menuliskan nama objeknya. Jadi tadi ini objeknya adalah buah 1. Kita tulis di sini buah 1. Kemudian tekan titik di situ. Tekan titik, tunggu. Nah, kita akan cari di sini. Apakah ada tadi ada atribut apa saja? Warna dan berat ya. Coba kita tulis di sini. Warna atau berat. Warna misalnya sama dengan
hijau. Ya. Nah, ini ada errornya. Jangan panik kalau ada error seperti ini. Letakkan pointernya di sini. Kita baca. Warna isn't public in buah. Jadi ini warna ini variabel warna dalam atribut warna dalam kelas buah ini tidak public. Maka dia tidak bisa dipanggil dari paket lain. Kita tuliskan di sini public. Selesai. Ya, hilang ya. Tapi untuk beratnya buah 1 titik berat. Ya, kan tadi beda kan? Tadi sebelumnya pada saat saya menggunakan titik di sini tidak muncul, tidak ada warna ya. Tapi kalau saya tekan titik sekarang di sini juga tidak ada berat. Saya tulis berat dulu. Tidak ada ya. Dan dia akan error juga. Misalnya beratnya sama dengan 45 gram ya, 45,7 misalnya. Ya ini error juga. Kita letakkan lagi pointernya di sini. Dia bilang apa ini? Berat isn't public. Katanya berat tidak public ya. Jadi kita bisa letakkan di sini public. Nah, jadi dia sekarang modifiernya public. Jadi kalau dia public berarti dia bisa dilihat dari paket lain. Oke, selesai. Kemudian kita bisa buat operasi. Jadi ini tadi adalah atribut. Kemudian yang kedua, isi dari sebuah kelas itu ada operasi atau method ya. Nah, kita buat method dulu, method yang void. Jadi metodenya adalah misalnya cetak ya, misalnya metodenya adalah cetak, void cetak. Ini juga harus public kalau kita mau akses dari paket lain. Cetak, buka kurung, balas kurung, tidak ada inputnya, buka kurung berawal, enter. Kemudian di sini kita tulis show warna titik 2 spasi tanda tambah, kemudian sini tulis warna. Kemudian kita cetak juga berat, show lagi berat titik 2 spasi tanda tambah berat. Oke, jadi buah ini punya warna dan berat. Kita save dulu di sini dan kita coba panggil lagi dengan cara yang sama. Cara panggilnya, jadi cara panggil atribut dan method yang ada di kelas buah ini cukup sederhana ya. Tulis nama objeknya dulu di sini. Tulis nama objeknya buah 1, tekan titik. Ya, tidak ada ya, karena masih di sini masih default. Makanya kita tambahkan public di sini supaya bisa diakses dari kelas lain. Nanti kita coba latihan juga bagaimana kalau dia berada di paket yang sama, apakah tetap butuh public atau tidak. Ya, kita tambahkan public di depannya, kemudian di sini tekan titik lagi. Di sini muncul cetak ya, titik koma. Oke, coba kita run file, harusnya tercetak warna hijau, berat 4,5. Kita run file. Ya, warna hijau, berat 45,7. Nah, kemudian kita mau kasih satuan juga sih, 45,7 gram misalnya ya. Di sini kita tuliskan di sini, kembali ke buah. Kita tekan tanda tambah, tanda petik, spasi, kasih gram. Oke. Jadi seperti ini, saya scroll pelan-pelan. Ini adalah kelas buah kita. Di dalamnya ada 2 atribut, warna dan berat. Kemudian ada satu method cetak. Oke. Kemudian di sini kita coba run lagi, run file. Hasilnya adalah hijau, kemudian berat 45,7 gram. Kita tidak tahu ini buah apa. Oh, berarti kita nanti butuh satu variabel baru untuk memberi nama ya, nama buah. Jadi, tulis public di sini, public string nama buahnya apa. Ya, kemudian kita atur di sini, kita set warnanya, kita berikan nilai. Jadi ini pemanggilannya tidak harus berurut ya. Misalnya di sini tadi yang paling di atas itu nama, kemudian warna dan berat. Di sini cara panggilnya tidak harus berurut, warna, berat, dan nama. Nama, warna, dan berat. Kita bisa panggil untuk namanya, kita letakkan di bawah bisa ya. Buah titik nama, buah 1 maksud saya, sorry, buah 1 titik nama sama dengan misalnya sawo, kemudian titik koma. Oke. Kita run file. Ya, tercetak hijau, berat. Belum tercetak namanya ya. Jadi kita tambahkan lagi di sini di metodenya, cetak nama buah, show lagi
tab, nama buah, titik 2, spasi, tanda tambah, di sini nama, kemudian di sini kasih spasi sedikit supaya lurus, supaya agak rapi sedikit ya. Ya, nama, warna berat. Coba kita run file. Oh tidak, sorry, kita save dulu di sini. Jangan run di sini ya, runnya di sini yang ada mainnya. Klik kanan, run file. Oke, tercetak sawo hijau 45 gram. Oke, jadi kita sudah punya sebuah kelas buah yang sudah ada atributnya dan sudah ada metodenya di dalamnya ya. Kemudian kalau kita sudah punya kelas, tadi kan disebutkan bahwa kelas itu adalah cetakan untuk objek. Jadi kalau kita punya sebuah kelas itu kita bisa bikin banyak objek dari kelas tersebut. Misalnya di sini kita mau bikin buah 2, kita bisa buatnya di sini atau bisa di bawahnya sini bisa. Jadi cara buatnya sama, tulis nama kelasnya, spasi nama objek, kemudian sama dengan, kemudian tuliskan keyword new, spasi lagi konstruktornya ya. Jadi nama kelasnya adalah buah, nah spasi nama objeknya misalnya saya beri nama buah 2, kemudian sama dengan, setelah itu keyword new, kemudian nama konstruktornya buah, saya pakai konstruktor default ya. Ini adalah konstruktor default yang tidak saya buat tapi ada, buah, kemudian enter. Kemudian kalau saya mau set atributnya bisa saya panggil langsung buah, karena dia public ya, buah 2 titik, misalnya nama, berat dulu, beratnya misalnya 20,7 gram, kemudian saya atur juga buah 2 titik, nama adalah misalnya jeruk, pakai petik ya karena dia string tipenya ya, tipenya string tadi. Kemudian buah 2 titik, warnanya adalah orange. Oke, selesai. Kemudian kalau saya mau cetak, saya panggil metode cetak, buah 2 titik cetak, seperti ini. Kemudian saya run, maka nanti dia akan cetak di sini. Ada buah sawo yang pertama, kemudian buah jeruk yang kedua. Oke, di sini tidak ada pemisahnya, terlalu lengket kayak coklat basah. Di sini bisa saya tambahkan. Di metode cetak ini, setiap selesai saya mencetak, saya juga cetak garis. Ada garis kayak gini. Ini dekorasi ala-ala CLI ya, command line interface. Coba kita save di sini. Save. Jadinya programnya kayak gini. Saya buatkan garis di bawahnya. Saya scroll pelan-pelan, nama, kemudian ini string nama, warna, double berat, cetak. Ya, di sini saya klik kanan, run file. Nah, sekarang sudah ada pemisahnya ya. Nama buah sawo, warna hijau, berat 45,7 gram. Nama buah jeruk, warna orange, berat 20,7 gram. Kita bisa bikin objek yang lain lagi. Misalnya kita mau buat buah 3, ya kita buat buah 3 lagi. Buah. Jadi cara bikin objeknya adalah tulis nama kelasnya. Jadi ini mirip seperti bikin variabel ya. Kita bikin nama misalnya buah, tidak usah harus 3, angka 7 lah. Kemudian sama dengan new buah, buka kurung, balas kurung, titik koma. Di sini kita buat buah 3, buah 7 ya. Buah 7, nama variabelnya buah 7 atau nama objeknya. Buah 7 titik namanya adalah semangka. Kemudian buah 7 titik warnanya adalah hijau. Kemudian buah 7 titik berat sama dengan misalnya 4 kg, 4,2 kg. Kemudian kita panggil metode cetaknya supaya dari cetak, karena kalau tidak ada metode cetaknya, walaupun kita punya objeknya seperti ini, kita run, ini tidak ada bedanya dengan yang tadi ya. Padahal kita sudah punya objeknya. Jadi objeknya sudah ada, nilai-nilainya juga sudah ada, tapi belum ditampilkan. Untuk menampilkannya itu kita gunakan metode cetak ya. Buah 7, tulis nama objeknya, tekan titik, kemudian cetak. Kemudian kita run file. Oke, dia cetak di sini.
Jadi di sini kita juga bisa lihat tipe data primitif dengan reference itu apa, dengan objek ya. Jadi kalau tipe data primitif dia hanya menyimpan nilai saja dan hanya satu nilai saja ya. Misalnya integer dia hanya menyimpan bilangan bulat saja. Kalau double dia hanya menyimpan bilangan double. Sedangkan kalau pada tipe data reference atau objek, dia selain menyimpan nilai, ini kan seperti ada nilai, dan nilainya bukan hanya satu ya, dia menyimpan nilai warna, nama dan berat. Dia menyimpan nilai yang biasanya lebih dari satu. Kemudian selain dari menyimpan nilai, dia juga menyimpan operasi ya. Jadi ada operasi cetak di dalamnya. Jadi ini tadi selain dia, nama lain dari method itu adalah operasi ya. Saya lupa menuliskan di sini. Ada operasi. Jadi selain menyimpan nilai juga dia menyimpan operasi. Jadi ada operasi cetak. Cara aksesnya kita tekan titik saja. Tulis titik di sini setelah nama objeknya. Atau kalau dari paradigma variabel setelah nama variabelnya. Oke. Jadi kita sudah bikin variabel buah ya. Ada sebanyak 3. Saya perlihatkan secara perlahan-lahan dari atas ke sini, pelan-pelan bilangan A. Ini cara bilangan tipe data primitif. Orang pertama, orang kedua, mobil, new mobil, buah, jeruk dan sebagainya. Kemudian kita run file. Oke, run file, hasilnya adalah di bawah ini. Oke, untuk sementara ini kita hapus dulu. Oh, tidak usah dihapus. Kita bikin tes 2 saja ya. Kita close semua ini, close semua. Bersihkan semua pikiran kita. Kita mulai lagi dari bikin tes 2. New Java class, latihan bikin objek. Kita beri nama latihan lagi. Latihan bikin objek lagi. Oke. Latihan bikin objek lagi, ini kelas mainnya. Kita hapus di sini komentarnya. Hapus, di sini juga kita hapus. Kemudian bikin method main, public static void main di SVM tab. Ya, di sini kita akan bikin objek dari mobil ya. Mobil. Kita bikin objek dari kelas mobil. Jadi, saya perlihatkan dulu bahwa kita bisa bikin objek ini tadi di sini, yang dalam kelas yang sama, dalam paket yang sama ya. Kita di sini buat nama kelas di paket 2, kita di paket di mana mobil itu berada. Kita save dulu ini. Kita buat di paket 2 ini. Klik kanan new Java class. Di sini tes mobil. Finish. Kita hapus dulu komentarnya. Perhatikan di sini saya buat kelas tes mobil di dalam paket yang sama dengan kelas mobil ya. Nama kelas kedua saya adalah tes mobil. Kemudian dia bersamaan paketnya di dalam paket yang sama dengan kelas mobil saya. Di sini saya buka kelas mobilnya. Jadi nanti di sini saya bisa akses ini. Saya bisa akses atribut-atributnya walaupun dia modifiernya bukan public. Ya, misalnya di sini mobil saya tambahkan atribut string, warna juga. Warna sama tidak koma ya. Tidak ada modifier publicnya, tidak seperti tadi buah. Buah saya harus buat public dia karena saya akan akses ini. Saya akan panggil atributnya dan metodenya ini di paket lain. Sedangkan untuk kelas mobil ini sama-sama berada di paket 2. Yang tes mobil di paket 2, yang kelas mobil juga di paket 2. Oke, di sini saya buat warna, kemudian atribut yang lain dari sebuah mobil, misalnya ada jumlah kursi ya. Ada berapa kursi? Ada yang 2 kursi, ada yang 4 kursi, ada 6 kursi. Kemudian merek ya, string merek. Kemudian string kecepatan maksimum. Kemudian ya seperti ini saja dulu. Kita buat juga metode cetak ya. Jadi pakai void juga, void cetak. Insya Allah kita akan bahas tentang metode ini, metode void dan non void ini pada pertemuan berikutnya. Metode cetak, kemudian untuk mencetak properti yang ada di dalam mobil ini. Jadi kita show dulu
warna titik 2, nanti kita buat nilainya, tambah di sini warna, kemudian di sini sort lagi jumlah kursi, kemudian titik 2 spasi, di sini tanda tambah jumlah kursi, kemudian di sini saya sort lagi merek, titik 2 spasi, kemudian tanda tambah. Saya tekan kontrol spasi ya, saya tulis ME saja di sini, ME, tekan kontrol spasi di keyboard, muncul merek ya. Kemudian saya tulis lagi di sini kecepatan maksimum, sort kecepatan maksimum, max speed, titik 2, ketik spasi, tanda tambah ya, tanda tambah di sini kontrol spasi kecepatan maksimum. Oke, di sini saya rapikan dulu pakai M besar, kemudian jumlah, kemudian warna. Haruskah ini berurutan dengan ini? Tidak harus ya, bisa saja merek saya letakkan di atas seperti ini, kemudian saya kasih lurus, saya luruskan ini titik 2 nya, lurus ini juga. Nah, seperti ini. Oke, save. Kemudian saya mau coba perlihatkan bahwa kita tidak perlu modifier public di sini. Di sini kita bisa bikin kelas method mainnya dulu ya. Public static void main tab, save di sini. Kemudian kita bikin objek dari kelas mobil. Cara bikin objeknya, tulis nama kelasnya dulu ya, mobil. Misalnya mobil 1, atau ini susah kalau ada huruf L dengan angka 1 ya, M1 saja, sama dengan new mobil, buka kurung, balas kurung, titik koma. Kemudian kita bikin lagi M2, mobil M2, kemudian sama dengan new mobil, buka kurung, balas kurung, titik koma. Oke, perlu juga saya sampaikan bahwa untuk bikin nama variabel ini dia boleh terdiri dari huruf dan angka, tapi tidak boleh diawali dengan angka ya. Misalnya saya tulis angka begini, dia tidak bisa. Atau saya awali dengan tanda ini, tidak bisa ya. Jadi dia boleh terdiri dari huruf dan angka, tapi yang bagian depannya harus huruf. Tidak boleh ada angka depannya, misalnya 96, error. Oke. Misalnya seperti ini, saya buat dua objek ya. Kemudian saya atur nilai-nilainya. Misalnya saya mau atur warna, jumlah kursi, dan mereknya, saya tulis seperti ini. Saya tulis lagi M1. Lihat, saya perlihatkan di sini. Saya ulangi, di sini tidak ada modifier publicnya ya. Jadi modifiernya default, tidak ada modifier atau default di sini. Kemudian di sini saya tekan titik, karena dia di satu paket yang sama-sama di paket 2. Saya tekan titik, dia bisa muncul. Beda kalau saya buat yang tadi di paket lain, dia harus dikasih modifier public. Kemudian saya tulis mereknya adalah apa di sini? Misalnya Toyota Rush. Kemudian M1 titik kecepatan maksimum, misalnya tipenya apa ini? Kecepatan maksimum tadi ya, kita harusnya kecepatan maksimum ini adalah integer ya, integer, karena saya mau isikan angka di situ. Kecepatan maksimum misalnya 350 km per jam. Nah, kemudian di sini ada satuannya juga ya. Kecepatan maksimum kasih satuan, tanda ini ada spasinya ya, harusnya spasi, tanda tambah, petik spasi, km per jam. Oke. Kemudian M1 titik sudah kecepatan maksimum. Jumlah kursi ada, jumlah kursi misalnya ada, jumlah kursi itu harusnya juga integer ya di sini. Jumlah kursi harusnya integer. Tidak apa-apa, kita perbaiki lagi integer. Nah, maka nanti di sini kita kasih jumlah kursi sama dengan misalnya
berapa ini kalau ras? 2 kali 3 6. Kemudian M1 titik warna, kita bisa pilih warna. Karena warnanya string makanya kita pakai ketik begini. Warnanya misalnya hitam. Titik koma. Oke. Ini kalau kita cetak bisa kayak tadi, M1 titik cetak. Ctrl S, simpan, kemudian run file. Kita lihat. Oke. Jadi di sini saya perlihatkan bahwa kita bisa memanggil atau menggunakan atribut-atribut yang ada di sini. Walaupun dia tidak modifiernya public, visibilitasnya bukan public, kita bisa gunakan karena dia berada di paket yang sama. Kemudian bagian apa lagi yang perlu kita oprek di sini? Ya, di sini. Apakah selamanya seperti ini? Mobil dalam buka kurung balas kurung. Jadi di sini tadi sempat saya sebutkan bahwa ini disebut dengan konstruktor. Kemudian kalau dia kosong ini di sini disebut dengan konstruktor faul. Sebenarnya kita bisa langsung secara bersamaan pada saat kita bikin objeknya, kita masukkan juga nilainya ini melalui konstruktornya ya. Tapi harus kita deklarasikan dulu konstruktornya di kelas mobil. Ya, di sini saya misalnya deklarasikan pada saat saya membuat objeknya, saya juga langsung memasukkan juga merek, kecepatan, jumlah kursi dan warnanya di sini. Jadi caranya mudah. Kalau Anda pakai NetBeans bisa juga seperti ini. Klik kanan di sini, bikinkan ruang kosong dulu. Klik kanan. Kemudian insert code, ada di sini pilihan konstruktor. Ya, di sini pilihannya ada warna, jumlah kursi, merek, kecepatan dan sebagainya. Saya kasih checklist semuanya, select all. Saya checklist semuanya di sini. Saya klik select all, kemudian generate. Maka di sini nanti saya dibuatkan konstruktor. Kemudian di sini ada yang baru di sini. Di sini ada keyword this ya. Kemudian ada di sini juga ada variable. Jadi nanti kita bisa bikin, pada saat kita bikin objeknya, kita langsung masukkan nilainya, warnanya apa, kemudian jumlah kursinya berapa, mereknya apa, kemudian kita bisa langsung masukkan juga kecepatan maksimumnya berapa. Kemudian di sini ada yang berwarna biru, this, kemudian ada berwarna hijau, warna. Oke. Kemudian ada sama dengan warna, ini kata yang sama ya, warna dan warna. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Java itu dia case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil berbeda. Jadi kalau saya tuliskan di sini warna, huruf besar ini berbeda dengan kalau saya tulis di sini warna. Tapi masalahnya di sini sama-sama huruf kecil, sama persis warna dan warna. Bagaimana membedakannya? Jadi yang pakai this warna ini dan warna berwarna hijau ini, berarti yang dimasukkan adalah variabel yang ada di sini ya. Ini adalah variabel instan atau fill. Variabel instan ya. Ini adalah variabel instan. Variabel milik dari kelas ya. Ini adalah variabel milik dari kelas, warnanya hijau, sama-sama hijau. Jadi yang dimaksud this setelah this ini adalah variabel kelas yang berwarna hijau. Kemudian ini juga this yang ini dia juga jumlah kursi adalah variabel kelas juga yang ini ya, berwarna hijau. Tapi yang di sebelah kanannya, di sebelah kanan sama dengan ini warna, ini berarti variabel yang kita masukkan melalui ini dalam kurung atau disebut dengan parameter. Jadi yang di dalam kurung ini disebut dengan parameter. Kemudian kita masukkan parameternya kemari. Jadi parameter yang kita masukkan ke dalam method ini. Jadi ini istilah untuk variabel yang letaknya di dalam kurung setelah deklarasi method ya. Setelah nama method konstruktor ini ada dalam kurung. Jadi dalam kurung ini disebut dengan parameter. Ada berapa parameter yang kita masukkan? Ada 3 ya. Ini pemisahnya adalah tanda koma. Bukan 3 ya, 4 ya. 1, 2, 3, dan ini 4. Ada 4 parameter. Dia berwarna hitam. Bisa kita lihat warnanya berwarna hitam. Berarti ini berarti parameter yang dimasukkan, ini juga berasal dari parameter yang dimasukkan ya. Ini digunakan untuk memberikan nilai assignment terhadap atribut atau variabel kelas atau variabel instan ya. Oke. Apakah ada pengaruhnya kalau kita pakai this atau tidak? Ya, untuk yang nama variabelnya sama seperti ini, sama nama variabel yang warna ini dengan nama parameternya. Kalau nama variabel kelasnya sama dengan nama parameternya, kita butuh pakai this supaya tidak ambigu ya. Jadi kalau dia ada kata this-nya, secara otomatis yang dimaksud adalah variabel dari kelas. Coba kita hapus this-nya dulu. Kita hapus. Ya, kalau dihapus seperti ini semuanya berubah menjadi warna hitam. Ini menandakan dia mengakses variabel yang sama. Artinya walaupun dia dipanggil seperti ini, variabel kelasnya tidak akan pernah berubah.
Jadi supaya dia berubah, maka kita harus berikan assignment ini ke variabel warna. Itu cara yang pertama ya, cara yang sering dipakai umum. Tapi bisa juga sebenarnya kalau kita pakai di sini ada penanda aja tidak sama. Misalnya ada angka satunya semua ya. Kalau seperti ini dia berubah warnanya. Berarti yang warna hijau adalah variabel kelas. Kemudian kalau saya kasih tambah satu di sini, dari sini tambah satu, berarti yang warna hijau adalah nama kelasnya. Oke, bisa seperti itu ya. Gunakan nama variabel yang berbeda untuk parameter dan untuk variabel kelas. Kalau namanya sama berarti harus gunakan this. Nah, saya gunakan this saja supaya kelihatan lebih keren. Oke. Jadi di sini nanti sambil membuat objeknya, jadi setelah kata new nanti saya bisa gunakan parameter ini. Saya masukkan parameternya memang. Jadi saya di sini pada saat saya melakukan membuat objeknya. Oke, ternyata di sini dia jadi error. Kenapa? Karena dia ambigu. Di sini kita tidak pernah definisikan konstruktor default-nya ya. Jadi dia bilang apa nih? Konstruktor mobile in class mobile cannot be update. Dia tidak boleh. Kita tidak boleh lakukan seperti ini karena di sini sudah ada konstruktor lain. Kecuali kita buat konstruktor yang sama dan tidak ada isinya ya. Kita bisa perhatikan. Di sini error, tapi ketika saya save dulu ya. Ini saya save juga. Ya, di sini error. Tetapi ketika saya buat juga di sini, saya buat metode yang sama, buka kurung balas kurung. Ini metode konstruktor juga, yang tidak ada isinya, kosong. Saya save ini, maka di sini errornya hilang. Jadi ini saya beri nama konstruktor default, pakai C ya. Konstruktor default kosong. Kemudian di sini juga saya akses dengan cara yang sama. Tetapi di sini ada yang baru. Seandainya saya mau langsung masukkan di sini, pakai konstruktor ini. Ya, di sini saya hapus dulu. Nah, saya hapus terus. Lihat, perhatikan, saya hapus tadi di sini. Saya tekan Ctrl spasi karena saya tidak hafal. Saya bisa pilih. Kita mau pakai konstruktor yang pertama, yang default ini, atau yang kedua. Jadi kalau konstruktor yang kedua yang kita gunakan, di dalamnya kita harus memasukkan nama, warna, kemudian koma, jumlah kursi, merek, dan kecepatan maksimum. Saya pilih yang kedua ya, saya mau coba yang kedua ini. Saya pilih yang kedua. Nah, kemudian saya disuruh masukkan warnanya apa? Misalnya warnanya adalah putih. Kemudian di sini koma lagi. Ini ada petunjuknya. Jumlah kursi, misalnya jumlah kursinya adalah 4. Mereknya misalnya kita bisa lihat di sini mereknya apa. Kita masukkan di sini string ya. Mereknya misalnya Toyota juga. Yaris. Kemudian di sini apa? Tadi sudah terhapus ya. Tapi kita bisa lihat di sini. Kontrol spasi coba. Ya, kontrol spasi di sini kecepatan maksimum. Misalnya kecepatan maksimumnya adalah 400 km/jam. Oke, seperti itu. Selesai. Jadi kita tidak perlu melakukan satu persatu seperti ini. Kita cukup masukkan dia ke parameter method. Kita bisa melakukan di sini dia seperti ini, memasukkannya ke parameter method ini. Parameter konstruktor maksud saya, ke parameter method konstruktor jika sebelumnya kita sudah definisikan juga seperti ini, buat konstruktor yang ada parameternya. Jadi secara langsung pada saat kita membuat objeknya, kita juga memberikan nilai inisialnya, nilai awalnya ya. Jadi nanti kita bisa langsung print M2 titik kecetak. Oke, kemudian kita run file. Hasilnya adalah Tara seperti ini. Dia tidak ada pemisah garisnya ya. Kita buat dulu, kita tambahkan di sini ada pemisah garis. Pada saat kita cetak ada garis-garisnya begitu, supaya lebih alay. Kita enter di sini, kita sort, tab, kemudian bikin garis. Ya, bikin garis saja seperti ini, garis. Kemudian kita save lagi, simpan, Ctrl S. Di sini kita run file dan ada garisnya. Oke, bagaimana kalau saya mau dia pada saat saya buat langsung tercetak juga tanpa harus saya panggil ini? Boleh. Jadi ini metodenya kita panggil melalui metode konstruktor ya. Saya hapus ini. Saya hapus juga di sini, saya hapus. Jadi nanti pada saat saya buat objeknya seperti ini, dia langsung tercetak juga. Jadi salah satu kegunaan konstruktor adalah untuk memberikan nilai awal dan memanggil metode juga bisa. Jadi saya bisa panggil di sini metodenya cetak seperti ini, itu koma. Jadi saya panggilnya setelah saya inisialisasi, saya cetak. Oke, ini ada apa ini?
Jadi dia metode yang tidak override kan. Entahlah. Yang jelas bisa seperti itu. Saya run di sini, run tidak saya panggil di sini ya metode cetaknya. Saya run tapi dia langsung cetak. Toyota Yaris putih, jumlah kursi 4, kecepatan maksimum 100 km per jam. Oke, cukup sederhana. Saya kira untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jadi kita belajar tentang bagaimana membuat kelas, cara bikin kelas seperti ini. Tulis nama pakai keyword kelas, kemudian nama kelasnya. Kemudian di dalam sebuah kelas ada terdiri dari atribut dan method ya, dua macam saja isinya. Kemudian kita juga sudah belajar gimana kalau kelasnya berada di paket yang sama dengan paket yang berbeda. Kalau paket yang berbeda, dia hanya bisa memanggil atribut yang modifiernya public kayak begini tadi kan. Kita bisa panggil ini dari paket lain kalau dia modifiernya public. Kemudian kita juga sudah belajar tentang membuat konstruktor sederhana dari kelas mobil. Oke, saya perlihatkan dulu kodenya pelan-pelan. Saya close dulu semua. Nah, ini untuk kelas buah. Saya scroll pelan-pelan. Kita punya 4 atribut, 3 atribut. Kemudian kita punya sebuah metode cetak untuk mencetak metode-metodenya. Kelas orang tadi tidak ada isinya, cuman kelas saja tapi tidak ada isinya. Kemudian kita buat sebuah paket 2 tadi ya, kita bikin paket 2 lagi. Di dalamnya ada kelas mobil. Ini atributnya ada 4 atribut. Kemudian ada metode konstruktornya juga kita buat di sini tadi. Kita bikin metode konstruktor supaya kita bisa langsung memberikan nilai awal untuk atribut-atributnya, dan kita bisa juga sekaligus mencetaknya, mencetak nilai dari atribut-atributnya. Kemudian ini konstruktor defaultnya tadi yang tidak ada isinya. Default itu pakai F bukan pakai V. Kemudian ada metode cetak. Kemudian kita juga bikin metode main untuk membuat objek dari kelas mobil ini, objek dari kelas mobil di paket yang sama. Jadi cara bikinnya kayak begini, sederhana sekali. Kemudian kita juga latihan untuk bikin ini tadi, sebuah objek dari kelas buah dan orang dan mobil yang berada di paket lain. Dia berada di paket lain. Kita buat di sini. Kemudian ya, tadi di sini kita bisa bikin kelas mobil ya. Bikin objek mobil dari kelas mobil. Tapi lihat, di sini saya tidak bisa memanggil atribut dari kelas mobil ini. Misalnya warna, saya mau panggil dari sini. Karena dia berada di paket berbeda. Mobil 1 titik warna. Saya tidak bisa panggil ya. Warna. Saya seperti ini, saya kasih nilai misalnya hijau. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena warna isn't public in mobil. Jadi warna ini, variabel warna atau atribut warna ini bukan variabel yang public. Kalau saya ganti di sini jadi public, maka nanti dia bisa juga dipanggil dari sini. Oke, saya kira itu. Kemudian kita mau bikin tadi tidak jadi. Jadi tentang penggunaan modifiernya ini, kapan kita gunakan public, kemudian ada selain public ada private juga ya. Public, private, ada protected dan default. Default tadi yang tidak ada isinya di depan. Kalau tidak ada dituliskan di depan, ini berarti default. Jadi kita insya Allah akan kita bahas pada video tutorial berikutnya. Itu di bagian visibility ya, atau encapsulation. Kemudian tentang method juga ada macam-macam method. Kita sudah belajar, di antaranya ada method main. Kita sudah buat method main tadi. Di sini ada beberapa method main kita buat. Ini disebut dengan method main. Kemudian kita juga sudah belajar bikin method konstruktor. Ini juga disebut dengan method konstruktor. Bentuknya agak beda, tidak ada outputnya ya. Kalau kita bikin method biasanya kan ada void atau apa gitu, integer, main, nama metodenya. Tapi kalau di konstruktor itu tidak ada outputnya, langsung public terus nama konstruktornya. Yang juga nama konstruktornya ini, nama metode konstruktor ini, ada sebuah metode ini ya. Nama metodenya ini sama dengan nama kelasnya. Kalau nama kelasnya mobil, metode konstruktornya juga mobil. Jadi di sini kita sudah belajar bikin 2 buah metode standar, yaitu metode main dan metode konstruktor. Kemudian di sini juga secara tidak sadar kita sebenarnya belajar bikin metode override ya. Override method. Jadi method yang namanya sama, overload ya, maksud saya overload. Method yang namanya sama tapi parameter inputnya beda. Ini namanya method overloading. Jadi bikin method yang namanya sama tapi inputnya beda. Kalau override lain lagi. Kemudian kita juga belajar tentang membuat konstruktor. Kemudian apa lagi yang sudah kita pelajari tadi di sini.
Ya, kita belajar kasih masuk parameter ke dalam metode. Keyword this juga. Untuk lebih dalamnya akan kita bahas di video tutorial berikutnya insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.